Trading pakai robot atau manual trading? Mana yang lebih baik? Halo Pak Rio, ketemu lagi kita Pak. Iya, ketemu lagi kita. Gini Pak, kemarin saya sempat iseng-iseng gitu Pak. Saya scroll Facebook gitu. Terus ada salah satu postingan di mana di situ menawarkan robot trading Pak. Nah, menawarkan robot trading ini hebat banget gitu Pak. Dia berani untuk menawarkan ini loh, pendapatannya sebulan segini dengan akurasi 99% gitu. Itu hebat banget. Nah, menurut Pak Rio ini robot trading ini apa emang secanggih itu atau gimana sih Pak? Ya. Jadi pertama kita sedikit wise dulu, sedikit bijak dulu ya. Kenapa? Yang namanya orang jualan sudah pasti ya. Ada yang menggunakan cara yang sebombastis mungkin ya. Ada yang memang produknya spektakuler ya. Nah, kita kan nggak tahu nih. Betul. Ya. Nah, kalau orang bilang sampai sedemikian hebat, bisa jadi iya, ya, bisa jadi itu ya marketing. Betul. Ya, maka kita perlu bijak. Yang pertama itu dulu. Nah, sekarang kembali lagi, kalau kita bicara robot trading, nah kita harus pahami dulu ya. Jadi setiap topik yang kita lihat, yang kita baca, maka lebih penting adalah kita memahami dulu. Kalau orang bicara robot trading, nah robot trading ini apa sih? Namanya aja robot kan. Robot berarti kita bisa mengkategorikan sesuatu yang sifatnya adalah otomatis ya, non-human, kan itu. Betul. Sekarang kita kaitkan nih kata robot ini ke dalam urusan trading kan. Apa? Nah, robot trading. Nah, berarti tradingnya dilakukan secara non-human, dilakukan secara otomatis. Betul. Nah, kira-kira gitulah ya. Ya, jadi robot trading sebenarnya itu adalah sebuah algoritma sistem dalam trading ya, yang dituangkan ke dalam platform ya. Dalam hal ini misalnya yang umum adalah MetaTrader ya. Nah, jadi algoritma sistem ini ditanamkan ke dalam sistem MetaTrader sehingga ada perintah otomatis untuk melakukan tindakan beli, tindakan jual apapun, action market yang didasari oleh algoritma yang diciptakan oleh si pencipta ya. Dan itu dimungkinkan karena memang sistem MetaTrader ini adalah memberikan fasilitas itu ya, baik dengan sistem programming ya. Programming itu berarti adalah Anda harus menguasai bahasa program dari si MetaTrader yang disebut dengan MQL, sebenarnya Meta Code Language ya. Nah, atau bisa juga yang sederhana, di dalam MetaTrader sendiri itu ada fasilitas kita untuk membuat yang namanya expert advisor, yaitu robot simple ya. Jadi menggunakan rumusan jika A maka buy, jika B maka sell gitu kan. Nah, kalau mau yang lebih rumit itu adalah menggunakan bahasa program ya. Nah, jadi itu dulu konsep orang kita memahami apa itu robot trading ya. Nah, saya kira itu. Gini Pak, kalau menurut pandangan Pak Rio sendiri nih, manual trading sama robot trading itu lebih baik mana Pak? Ya, kita bedah dulu ya. Bedah dulu, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sebenarnya. Betul. Kalau kita berbicara robot trading, robot trading ini algoritmanya datang dari siapa? Datang dari manusia kan? Betul. Berarti sebenarnya itu adalah sama seperti manual juga. Tapi robot trading memiliki kelebihannya adalah satu, dia akan lebih konsisten. Karena dia kan cuma nunggu perintah. Ya. Sinyal datang langsung. Jadi algoritmanya sudah ditanamkan kan. Jadi tidak ada lagi distorsi bahwa nggak jadi deh. Betul. Ya, ini salah satu kelebihan. Kemudian tidak ada unsur psikologi. Jadi ketakutan gitu. Ya, itu nggak ada di dalam robot trading. Betul. Tapi yang namanya trading, lu mau algoritma apapun tetap memiliki unsur resiko.
Ya, jadi tidak ada, saya ingin katakan bahwa tidak ada satu sistem apapun yang sifatnya adalah holy grail. Ya, artinya tidak ada kelemahan. Menurut saya tidak ada hingga saat ini ya. Iya. Loh, kenapa saya berani statementkan seperti itu? Karena gini, Anda tahu market forex derivatif ini potensial yang ada dalamnya kan begitu besar. Betul. Gitu? Kalau ada satu sistem yang sempurna, maka tidak ada lagi krisis keuangan dalam satu negara. Betul. Semua orang kaya jadinya. Nggak usah semua orang kaya. Sekarang negara saja, ya, yang kekurangan APBN misalnya, Iya. ya sudah, lu beli robot itu saja lu trading. Betul. Jadi gak usah perlu utang-utang ke negara lain Ya, ya, Pak. jadi ini Iya. kan logika kan, ya. Nah, tapi bahwa apakah robot ini banyak 100% negatif? Enggak juga. Itu banyak memudahkan kita. Misalnya, oh saya orang yang sibuk, ya. Kemudian saya orang yang gampang terganggu psikologinya. Nah, maka menggunakan robot itu ya baik, gitu loh. Nah, tapi kalau kita compare dengan manual trading, apa kelebihannya dan kekurangannya? Kalau menurut saya, manual trading ada kelebihannya adalah satu, kita akan terus belajar perkembangan market, ya. Kedua, ada keputusan-keputusan yang robot tidak bisa ambil. Misalnya contoh, pada saat ada berita, ada news. Nah, robot ini kan nggak tahu, dia nggak bisa tahu ada berita, Betul. ya kan? Nah, sehingga dia akan jalan aja. Nah, kemudian yang berikutnya sangat depend juga kepada algoritma. Ya, yang saya tahu ada beberapa robot yang menggunakan algoritma, misalnya adalah Martingale. Ya, nah dia ada robot Marti namanya. Jadi dia turun, beli makin besar pakai sistem piramid kan. Nah, kemudian kalau ini harga kebetulan trennya panjang kan babak belur. Ya, nah jadi itu komparasinya, jadi ada plus, ada minus. Nah, cuma kalau misalnya tanya kepada saya, Pak, robot itu bagusnya yang gimana gitu kan? Nah, saya memberikan 2 tips. Satu, kalau bisa robot itu adalah kita yang ciptakan sendiri. Ya, jadi kita yang bikin sendiri algoritma. Misalnya kita udah pelajari sekian lama, oh saya punya satu sistem nih, ya, untuk entry market, untuk keluar market. Cuma saya males nungguin, ya. Saya sering terganggu secara psikologi. Saya pengen bikin robotnya. Nah, berarti kan kita sendiri yang ngerti. Betul, kan, iya. kita punya. Nah, itu salah satu saran saya. Kemudian saran saya yang kedua adalah, kalau kita beli, usahakan jangan membeli robot yang hanya bisa ditransaksikan di satu broker. Atau gini maksudnya, lu mau ikut robot saya, tapi lu harus join atau ditanamkan di broker ini. Betul. Misalnya. Nah, apa alasannya? Saya tidak akan bahas panjang lebar di sini. Tapi kalau bisa adalah hindarin. Ya. Ketiga adalah kalau kita beli robot, sebisa mungkin kita tahu algoritmanya. Ya, misalnya kita beli sama orang, nah kita udah keluar duit. Wajar dong saya tahu robot ini cara kerjanya pakai parameter apa. Ya kan? Nah, sehingga kita tahu bahwa kapan robot ini menyimpang. Ya. Nah, tapi kalau misalnya yang kerja sama, biasanya kita jarang dikasih tahu. Ya nggak bisa disalahin juga karena gila, gue udah capek-capek bikin nih, ya masa lu mau nyontek? Lu pokoknya beli aja, lu tahu beres aja. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kembali lagi dalam bisnis, ya selalu ada yang namanya resiko, ya Anda tidak pernah tahu. Nah, kenapa saya bisa sampaikan seperti ini? Ya coba saja Anda kalau punya waktu scroll lagi, cari lagi berita-berita. Banyak kok berita-berita yang artinya robot itu fail, ya dalam kurun waktu tertentu dia berhasil, kemudian dia fail gitu, itu ada, ya. Nah, robot yang berhasil secara sustain, konsisten juga mungkin ada, ya. Jadi kembali lagi dalam melihat case ini, saya kembali lagi ke kata awal tadi, kita lebih wise, lebih bijak, ya dalam memilih sesuatu yang ada. Perkembangan teknologi kan semuanya adalah mempermudah kita, ya. Tapi juga jangan lupa, apapun teknologinya, selalu ada kelompok
yang memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang tidak baik. Betul. Ya kan? Jadi harus selektif juga kita. Ya, jadi kita harus tahu juga. Kadang-kadang kan lu mana tahu dia sistemnya gimana. Misalnya lu ikut-ikut join udah banyak misalnya. Ya kan? Tiba-tiba satu hari sistemnya bekerja dengan seenak udel deh. Ya. MC semua orang. Kalau udah begitu kita mau nyalain siapa? Si penjual mah sederhana. Iya. Dia tinggal bilang, "Oh, Pak, sistemnya robotnya yang salah." Jadi secara manusia pertanggungjawabannya dia nggak ada kan? Dia akan menyalahkan kepada robot. Nah, ini yang kita hindarin ya. Tapi kembali lagi, if we talk about investment, if we talk about trading, maka yang terpenting adalah prepare the worst. Prepare resiko. Itu yang paling penting. Hasil biar ngikutin ya. Tapi yang terpenting kita adalah, oh, gue ikut robot nih. Gue tahu resiko nggak? Resikonya apa? Terburuk. Ya kan? Nah, misal contoh. Oh, saya punya uang 100 juta. Saya siap kehilangan 20%. Tapi saya mau join robot nih. Tapi saya takut saya nggak bisa kontrol, ya kan? Ya udah, lu tanya sama si penjual robot. Gua tes 20 juta bisa nggak? Nah, 80 jutanya lu keep kan? Ya toh? Ya biarin 20 juta ya habis. Iya. Gitu loh. Ya, ini adalah sebuah saran aja. Jadi kembali lagi, teknologi saya tidak anti ya. Jadi cuma beberapa pandangan tadi perlu diperhatikan saya bilang. Nah, yang paling enak adalah Anda belajar trading pelan-pelan, kemudian menemukan sistem, kemudian sistem ini Anda carikan cara untuk ciptakan robotnya. Udah, Anda bisa santai biar robot yang bekerja. Tapi robot bekerja atas perintah Anda, bukan robot yang bekerja atas perintah orang lain. Karena saya nggak tahu orang lain perintahnya apa, ya kan? Nah, Oke, Pak Rio. Ngomong-ngomong soal risiko nih, Pak. Sebenarnya kalau menurut pandangan Pak Rio ini lebih beresiko robot atau manual trading, Pak? sama Sama ya? sama aja. Kalau resiko itu menurut saya nggak bisa dikategorikan robot atau manual trading. Manual trading juga kalau misalnya Anda set resikonya kecil dan Anda mampu konsisten, ya maka dia akan kecil. Persoalannya kan kadang bukan di sana. Persoalannya adalah manusia itu nggak bisa konsisten, itu aja. Betul. Ya kan? Nah, robot do set dengan sistem seperti ini, maka robot sangat tergantung, saya bilang tadi, rule-nya, algoritmanya gimana. Nah, kalau misalnya dia set seperti saya tadi bilang, sistem Marty, robot Marty ya, jadi dia makin turun, dia perbesar. Nah, secara logika, resikonya bisa kecil kalau karena harga itu biar bagaimanapun suatu hari akan berbalik kan. Betul. Resikonya kan jadi nggak terlalu besar ya. Tapi jangan lupa market bisa juga terjadi trennya jadi panjang. Sebelum dia balik uang kita sudah habis. Bisa juga kan? Nah, tinggal algoritmanya seperti apa. Ya. Nah, selama algoritma itunya cukup safe, ya saya kira nggak ada masalah gitu loh. Nah, cuma pesan saya tadi ya, sebisa mungkin adalah robot yang tidak diarahkan.